Kenapa Everything Everywhere All at Once disebut sebagai sebuah masterpiece dan kenapa kalian wajib menonton film ini? Sebenarnya apa sih yang membuat film ini begitu fenomenal? Bukan hanya bagi para pecinta sinema ya, tetapi bagi khalayak global juga. Apakah? Karena konsep multiverse yang diusungnya, di mana topik ini emang lagi hangat-hangatnya dibicarakan dan disukai oleh banyak orang. Terlebih lagi dengan adanya Spider-Man No Way Home dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang membuka kesempatan para filmmaker untuk memaksimalkan tren ini. Faktanya, saat penulisan EEAAO, Duo Daniels mempertanyakan dikotomi palsu, perseteruan antara para sinefil dan fans Marvel. Kenapa nggak menyatukan keduanya dalam satu narasi? Menarik ya. Nah, ditunjang juga dengan banyaknya ulasan positif yang beredar, baik dari kalangan para kritikus maupun khalayak umum, dan sempat meraih rating tertinggi di Letterboxd. Film EAO mampu menumbuhkan euforia dan rasa penasaran untuk membuktikan apakah film ini memanglah sebagus itu. Ditambah dengan fakta bahwa film ini merupakan sebuah film indie yang berbudget 25 juta US dollar doang. Dan pasarnya sendiri pun enggak sebanyak film blockbuster. Tapi EAO berhasil mempertahankan namanya di box office, bahkan menjadi salah satu film dari studio A24 dengan pendapatan kotor terbesar sepanjang sejarah di seluruh dunia. Wow, pencapaian yang sangat luar biasa ya. Nah, apakah karena dua hal itu aja film ini ramai dibicarakan? Enggak dong. Lebih tepatnya, Everything Everywhere All at Once ini berhasil mengikat penontonnya karena temanya yang universal, pesan filosofisnya yang disampaikan, dan suguhan emosional ride yang hangat dan menyenangkan. Oke, masuklah kita ke bagian breakdown dan analisis yang akan Mimin bagi menjadi 3 bagian. Meskipun memiliki premis sebagai sebuah film science fiction dengan sentuhan komedi absurd ala Duo Daniels dan aksi bela dirinya yang seru, sebenarnya film ini lebih menitik beratkan tentang hubungan antar manusia sebagai pusat konflik ceritanya. Sebuah drama keluarga yang berfokus ke permasalahan hidup antara si ibu dengan ayahnya, suaminya, dan juga anaknya. Film ini ditulis dengan konsep generational love sebagai penyelesaiannya dan generational trauma sebagai penggerak konfliknya. Nah, generational trauma sendiri adalah unsur traumatis yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang memberikan kesan mendalam kepada kita akan beratnya hidup di bawah tuntutan dan tekanan. Hal ini menciptakan hubungan toksik yang terus berkelanjutan, di mana berpengaruh dalam memicu timbulnya generasi dengan berbagai permasalahan sosial, seperti halnya mental yang terganggu, kendali emosi yang buruk, dan hubungan yang gak harmonis. Aduh, sakit banget gak sih? Nah, sedangkan mata rantai ini bisa berhenti atau hilang jika salah satu dari generasi tersebut mampu bertindak sebagai pemutus mata rantainya. Menariknya, obat penyembuhannya adalah sikap penerimaan diri akan setiap luka dan keinginan kuat untuk keluar dari tekanan yang dialaminya. Dan biasanya hal ini menjadi mudah dilakukan ketika kita mau mencoba untuk mencintai diri sendiri. Hal inilah yang secara sadar atau enggak banyak dialamin oleh setiap orang. Nggak heran, setelah nonton film ini, banyak yang ngerasa relate dengan kehidupannya, seakan terhubung dekat dengan konflik yang disuguhkan. Bahkan ada yang sampai terharu hingga nangis kan? Everything Everywhere All at Once berfokus tentang pemutus mata rantai toksik ini yang direalisasikan ke dalam sosok Evelyn yang diperankan dengan luar biasa oleh Michelle Yeoh sebagai seorang ibu Asia yang kewalahan menjalani hidupnya di bawah banyak tekanan. 20 menit awal film ini berjalan, kita diperlihatkan bagaimana korelasi trauma dan hubungan yang terjalin antar generasi ini berlangsung. Ayah Evelyn, Gong Gong, yang diperankan oleh James Hong, merupakan sosok ayah yang keras dan penuh tuntutan, serta memiliki pengaruh besar dalam setiap keputusan hidup Evelyn selama masa mudanya, yang akhirnya membuat Evelyn memilih untuk kabur dan menikah dengan Wayman yang diperankan oleh Ke Huy Quan. Evelyn sendiri juga terlihat memberi tuntutan yang keras terhadap anaknya nih, Joy. Atas dasar trauma inilah, film ini mencoba untuk menggali tentang kompleksnya hubungan ibu dan anak, di mana Evelyn tumbuh menjadi tipikal ibu yang terlalu banyak mengkritik, merasa paling benar, pendengar yang buruk, dan sangat nggak mau mencoba memahami anaknya. Bahkan ketika Joy datang untuk mengenalkan pacar sesama jenisnya, Becky. Joy sendiri diperankan oleh Stephanie Hsu dan merupakan penggambaran dari generasi milenial yang penuh dengan modernisasi serta memiliki cara pandang yang jauh berbeda dalam melihat dunia.
rasa sakit dan trauma Joy ini diwujudkan dalam sosok villain Jobu Tupaki yang terbentuk dari hasil parental abuse Alpha Evelyn di Alphaverse. Di sini, Joy mempresentasikan konsep nihilisme dalam kehidupan. Terlihat dari dia yang menelusuri setiap alternate universe dan menemukan dirinya selalu pada keadaan traumatis yang sama. Sehingga, ia pun merasa enggak memiliki harapan dan tujuan hidup yang berarti. Ditambah lagi, ibunya enggak memahami dirinya kan. Akhirnya menempatkan Joy pada kenyamanan bahwa if nothing matters, then all the pain and guilt you feel for making nothing of your life goes away. ya, bener banget. Hidup semaunya dan masa bodoh. Just be a rock. Jujur, scene batu ini jadi salah satu scene favorit Mimin. Dalam banget sumpah. Dan ini menjadi titik awal penyelesaian dari setiap konfliknya. Joy menciptakan bagel penyerap segala hal yang sejatinya merupakan alat untuk bunuh diri. Sebenarnya, Joy menginginkan jalan lain nih. Ia masih berharap bisa menemukan seseorang yang mengalami pengalaman hidup menyakitkan sama seperti dirinya. Dan ternyata, sosok itu adalah Evelyn versi terburuk yang sama-sama menyusuri semua universe. Oke, kita pun diperlihatkan bahwa Evelyn ini sempat terbawa ke konsep nihilisme, tapi akhirnya tersadar oleh kebaikan dari suaminya, Wayman. Evelyn dan Joy bukanlah musuh, mereka hanya sama-sama korban dari generasional trauma, dan sesungguhnya masih ada harapan untuk memperbaiki jalinan keluarga yang berbalut akan cinta dan kasih. Ya, Evelyn akhirnya mempresentasikan konsep absurdisme. Ia tahu dan setuju bahwa hidup emang nggak berarti, tetapi daripada dibikin stres, ya udah, lebih baik dinikmati aja setiap momennya. Evelyn akhirnya mampu mengungkapkan perasaannya, bahkan mengutip kata yang pernah diucapkan Joy. Maybe there is something out there, some new discovery that will make us feel like even small pieces of shit. Tapi apapun yang terjadi, dimanapun itu, Evelyn selalu ingin bersama Joy dan menghargai setiap waktu bersamanya. I will always want to be here with you. Itulah jawaban dari semuanya guys. Evelyn lalu memeluk Joy, sebuah momen yang memang awkward banget bagi sebagian orang untuk menumpahkan semua perasaan, dan ini sumpah ngena banget sih. Puncak penyembuhan emosional dari hubungan dinamis ibu anak selama ini. Penyelesaian dan pemutus rantai generasional trauma ini berada di tangan Evelyn sebagai orang tua yang tersadar, mau menerima diri, mendengar, dan memahami perasaan anaknya. Sebenarnya saat di awal film ini pun Evelyn udah sempet kok mencoba, tapi masih kesusahan untuk mengkomunikasikannya dengan Joy. Tentu aja hal ini merupakan tantangan yang berat, bukan hanya bagi Evelyn, tetapi hampir semua orang pasti mengalaminya. Inilah yang ingin disampaikan oleh duo Daniels. Mereka berharap melalui film ini mampu menciptakan ruang diskusi atas permasalahan yang hampir dialami semua orang. Berjalannya waktu, generasi yang lebih tua sangat diharapkan agar mau mendengarkan dengan cara sebagaimana yang mereka ingin dengarkan atau diperlakukan. Begitu juga dengan generasi muda nih, yang harus mau mencoba belajar, memahami dan sabar ketika menghadapi generasi tua. Cara ini diharapkan mampu membentuk generasi berikutnya yang bisa saling memahami dan mencintai antar generasi dengan baik. Sekarang Mimin tanya nih, luar biasa nggak konsep drama keluarga yang mengangkat tema generational gap dan filosofi eksistensial kehidupan ini berhasil dituliskan oleh duo Daniels secara brilian. Apalagi dicampur dengan ide gila dan kompleksitas multiverse yang jadi mesin penggerak narasinya. Everything Everywhere All at Once menggali lebih dalam akan karakteristik manusia tentang refleksi kehidupannya dengan plot yang secara jenius dijalin menggunakan konsep multiverse, di mana dari setiap pilihan kecil yang diambil menciptakan lebih banyak pilihan dan realitas kehidupan lainnya. Layaknya akar yang memiliki banyak cabang-cabang, tiap alternate universe ini berdiri sendiri namun tetap saling terkait mempengaruhi satu sama lain dalam ruang dan waktu yang sama. Nah, konsep multiverse di sini sebenarnya adalah sebuah metafora yang sangat efektif sebagai bentuk pengandaian apa yang akan terjadi ketika kita memutuskan sesuatu yang berbeda dan berkebalikan dari yang kita pilih di awal, dan dengan posibilitas yang tak terbatas. Evelyn yang kita lihat dari awal adalah Evelyn yang memilih untuk menikah dengan Wayman, sedangkan yang bisa martial art dan jadi seorang artis terkenal adalah Evelyn yang memutuskan untuk enggak menikahi Wayman. Nah, pertanyaan yang pasti sempat terlintas nih, Evelyn manakah yang lebih bahagia? Tapi kenyataannya tujuan film ini bukan untuk menjawab itu.
Duo Daniel sendiri menulis EEAAO sebagai perwujudan, doa, atau sindiran untuk alam semesta yang dingin dan acuh tak acuh. Ini adalah mimpi tentang mendamaikan semua kontradiksi, memahami pertanyaan terbesar, dan menanamkan makna pada sisi kemanusiaan yang paling nggak relevan dan membingungkan sekalipun. Melalui film ini, kita akan belajar untuk menerima, nggak menyesal, dan lebih mencoba untuk bersyukur atas setiap pilihan hidup yang kita ambil. Dan Duo Daniels berhasil menjawab rasa penasaran kita mengenai kontradiksi ini melalui Evelyn dengan berbagai versi yang ada di tiap universe. Entah itu Evelyn yang jadi artis, penyanyi, chef, pegawai pizza, batu, sampai yang berjari hotdog doang. Mereka punya problematika dan penyelesaian yang saling terkoneksi satu sama lain. Konsep multiverse di sini jelas berbeda dan terbilang segar ya dibandingkan dengan project MCU. Tapi Mimin gak mencoba membandingkan keduanya ya, lebih sekedar ngasih tahu istilah dan cara kerja multiverse di film EEAAO. Oke, kita melihat ada Alpha Women dari Alphaverse. Alphaverse sendiri bukanlah universe yang pertama kali terbentuk, melainkan salah satu dari banyaknya universe. Alphaverse merupakan universe yang pertama kali menemukan eksistensi universe lain dan mengetahui cara mengakses antar universe melalui first jumping. Nah, first jumping sendiri adalah metode masuk ke kesadaran diri kita di versi universe yang lain melalui perangkat seperti headset untuk meminjam skill, mengakses memori, atau mengontrol pikiran mereka untuk sementara. Dan ketika tubuh versi lain ini sedang terpinjam, mereka nggak sadar. Itulah mengapa Real Women nggak inget apa-apa nih saat kemasukan Alpha Women. Begitu juga Evelyn dan karakter lainnya. Alpha Women. Evelyn，发生什么事啊？ Nah, untuk melakukan first jumping juga nggak semudah itu. Mereka harus melakukan jumping pad melalui hal yang aneh-aneh, mulai dari makan lebah, menyatakan cinta ke orang yang dibenci, sampai masukin benda ke lubang pantat. Pokoknya semakin gak masuk akal, semakin kuat dah koneksi mengaksesnya. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya ya. Sekarang saatnya Mimin jelasin tentang chapter 1, yaitu Everything. Chapter yang emang bikin pusing kalau nggak fokus nih. Saking banyaknya informasi dan kejadian yang harus dicerna. Mungkin kita juga bakal bingung nih sama mana universe yang asli. Evelyn yang kita lihat pertama kali bisa kita sebut sebagai Real Evelyn. Saat ia pergi ke kantor pajak bersama Real Gonggong dan Real Women, tiba-tiba ia dipertemukan dengan Alpha Women dari Alphaverse. Kejadian demi kejadian berlanjut hingga akhirnya saat Real Evelyn melakukan first jumping yang kedua, yaitu saat ngelawan Deidre, si pegawai pajak. Disitulah ternyata kita udah gak ngikutin Real Evelyn lagi. Udah ada 3 versi Evelyn yang kita lihat. Pertama, Evelyn yang mati dibunuh Dobutupaki di Burner Universe. Versi ini nggak usah kita hiraukan ya, karena emang udah mati. Kedua adalah Evelyn bersama Alpha Women menyusuri kantor melawan Deidre. Dan ketiga, Evelyn yang bersama Women di mobil sedang membahas masalah perceraian mereka. Nah, manakah yang Real Evelyn sekarang? Ya, bener banget. Sekarang, Real Evelyn adalah Evelyn yang berada di dalam mobil bersama Real Women yang nantinya pulang ke rumah dan mengadakan pesta Chinese New Year. Sedangkan Evelyn bersama Alpha Women yang kita ikutin dari awal berubah kita sebut sebagai Explorer Evelyn dan Explorer Women. Kalau kalian jeli nih, kalian bisa lihat kok dari perbedaan rasio yang ditampilin di sini ini. Mulai dari sinilah udah terjadi itu 2 jalur pilihan yang berbeda. Jadi, Explorer Evelyn inilah yang nanti berhasil mengeksplorasi semua universe, layaknya yang Dobutupaki alami. Terus, mengapa Alpha Women memilih Real Evelyn? Udah cukup jelas ya, karena Real Evelyn adalah versi terburuk dari semua Evelyn. Payah dalam segala hal, punya banyak mimpi dan tujuan tapi nggak pernah sempat menggapainya. Ini menjadikannya satu-satunya Evelyn yang mampu melakukan apapun karena memiliki banyak potensi yang belum dimanfaatkan selama ini. You're capable of anything because you're so bad at everything. Lanjut chapter 2, Everywhere, yang merupakan klimaks dari konfliknya, di mana istilah I love you in every universe yang viral di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness malah dieksekusi dengan begitu indah dan lebih mendalam di film EEAAO ini. Nggak hanya hubungan Joy Evelyn aja yang digali, tapi juga hubungan Evelyn dengan Women. Women dari segala universe menjadi kunci menyadarkan Evelyn yang sempat jatuh ke filosofi nihilismenya Joy. Women menunjukkan bahwa semua masih bisa diatasi dengan kebaikan dan empati. Dua hal ini bukanlah kelemahan, melainkan bisa menjadi senjata yang kuat dalam menjalani hidup dalam sudut pandang optimistik. 而是必要，而需要。
这也就是我的 Ya, 生存之道。 bener. Wayman emang terlihat berperilaku sederhana dan bahagia di luar ya, tapi sebenarnya ia juga mengalami banyak masalah dalam hidupnya, terutama hubungannya yang renggang dengan Evelyn. Rasa sakit ini memiliki efek yang luar biasa padanya, bahkan ia mencoba menggugat cerai Evelyn kan, tetapi dia menutupinya dan tetap menjalani hidup dengan senyuman dan tawa. 如果有来生，我还是会选择和你一起报税，开始一点。 Wah, pokoknya sepanjang sini ini itu menunjukkan seberapa kuatnya istilah I love you in every universe tanpa perlu diucapkan secara eksplisit. Wayman sangatlah mencintai dan peduli terhadap Evelyn. Melalui perkataan dan rasa cinta yang ditujukan Wayman, Evelyn tersadar dan akhirnya mulai belajar menjalani hidup dengan cara Wayman. Terbukti saat ngelawan antek-antek Jobu Tupaki. Alih-alih langsung melakukan pukulan, Explorer Evelyn berusaha memahami dan menyembuhkan penjahatnya satu persatu, termasuk menyelesaikan semua problematika di semua universe dengan kebaikan. Dan akhirnya kemudian bersama Explorer Wayman dan Alpha Gonggong, Explorer Evelyn berhasil menyelamatkan Jobu Tupaki dari bagel yang udah menyerapnya. Secara metafora, semua universe terselamatkan dan tersembuhkan, tapi sebenarnya justru hubungan keluarga inilah yang terselamatkan dan tersembuhkan oleh rasa kasih, cinta, dan kebaikan. Do you have to bring all of these? That used to go in the back too. Boxes suck. Jujur, Mimin ngerasa nggak bisa menjelaskan semua detail dari sekian banyaknya materi, referensi, dan kekacauan yang ada di film EEAAU hanya melalui satu video breakdown yang udah panjang ini. Tapi, ada beberapa hal tambahan yang ingin Mimin share nih, yaitu tentang visualisasi makna simbol-simbol yang ada nih, yang tanpa kita sadari sering muncul. Yang mana jika kita cari tahu keberadaannya, simbol-simbol ini ternyata memiliki arti yang berkaitan erat dengan kondisi para tokoh di dalamnya. Salah satunya adalah simbol lingkaran yang hampir ada di setiap benda, seperti cermin, mesin cuci laundry, Google Eyes-nya Wayman, garis lingkaran di kertas nota laundry, bagelnya Joy, dan masih banyak lagi. Oke, simbol lingkaran yang akan Mimin coba jelaskan di sini adalah soal analogi bagel dan Google Eye. Bagel berwarna hitam besar dengan lubang putih di tengahnya merupakan simbol keputusasaan Joy pada realita kehidupannya, di mana ini berlawanan dengan simbol Google Eye yang dipakai Evelyn pada klimaks filmnya, dengan lingkaran hitam bergerak bebas dikelilingi warna putih, yang merupakan perwujudan kebebasan yang diperjuangkan di setiap momen. Melalui prinsip moral inilah Evelyn mencoba membenturkan keraguan-raguan Joy pada realitas hidupnya. Sehingga prinsip nihilisme yang dianggap udah final oleh Joy dibenturkan Evelyn melalui prinsip absurdisme, dengan menyadari bahwa siklus kehidupan sejatinya terus berputar nih dan merupakan sebuah proses mencari kebahagiaan. Jadi proses mencari inilah yang sebenarnya membuat hidup kita menjadi semakin berarti. Sebagai penyelesaiannya, semua benturan moral ini ditutup hangat melalui sebuah adegan pelukan yang bukan hanya menggambarkan penerimaan keduanya tentang hidup, tapi juga keseimbangan moral layaknya yin and yang. Nah, nggak hanya itu guys, simbol Google Eye ini juga merupakan pelambangan atas penerimaan Evelyn terhadap kasih sayang Wayman, yang dimana awalnya ia membuang Google Eye itu, tapi di akhir ia menggunakannya untuk memberikan aura positivitas pada semua negativitas. Ya, intinya film EEAAU ini membawa kita untuk lebih dalam mengenal diri dan mencoba mengubah cara pandang akan kehidupan. Skeptis atau optimis, nihil atau absurd, nggak ada yang salah dengan keduanya. Semua ini hanya tentang bagaimana cara kita memaknai hidup dengan kesederhanaan. Akankah menyerah pada kenyataan atau berjuang demi kebahagiaan? Dan ini terlihat jelas juga dari perbedaan scene di awal dan di akhir. Evelyn yang semula tempat duduk sendirian dalam sebuah ruangan, dan kalian bisa lihat sendiri tuh ada Google Eye pada satu benda yang menunjukkan bahwa Evelyn menghadapi dilema hidupnya sendirian. Lalu pada akhir scene terlihatlah Evelyn duduk lengkap bersama dengan keluarga tercintanya dan disertai dengan Google Eye pada benda-benda yang ada di sekitarnya dengan jumlah yang menunjukkan diri mereka. Hal ini menunjukkan juga bahwa akhirnya Evelyn gak sendirian lagi nih. Masing-masing anggota keluarga saling bahu-membahu dan bekerja sama dalam menghadapi setiap tantangan serta problematika hidup yang dijalani mereka. Kebanyakan ya,
Iya, tapi gimana lagi? Everything Everywhere All at Once adalah sebuah film yang memang lahir dari gagasan too much. Duo Daniels terinspirasi akan rasa keprihatinan mereka dalam memandang dunia saat ini dengan banyaknya keretakan, kesenjangan sosial, kemajuan teknologi, kebebasan media, dan luasnya informasi yang seakan penuh sesak tanpa menyisakan ruang untuk bernafas. Sulitnya mengekspresikan diri, lemahnya dukungan moral, dan rendahnya penerimaan akan sebuah eksistensi personal. Dan parahnya, hal itu ada serta terjadi di lingkup yang sangat dekat dengan kita. Duo Daniels berharap keberadaan EEAAU dapat mewakili perasaan tentang banyaknya hal yang terpikirkan dan terjadi di dunia ini, beragamnya karakter manusia, dan semoga bisa memberikan angin segar dari terlalu banyaknya film yang ditonton. Seenggaknya, film ini adalah bentuk usaha mereka untuk memberikan yang terbaik, dan nyatanya mereka berhasil kok dalam mengeksekusinya. Everything Everywhere All at Once bisa membuat kita tercengang, takjub, bahkan mampu merubah hidup seseorang yang menontonnya. Sekali mencoba untuk menggali lebih dalam makna film ini, kalian akan menemukan bahwa Everything Everywhere All at Once bukanlah sekedar film hiburan belaka dengan konsep multiverse-nya yang edan beserta keabsurdan komedinya yang aneh dan kacau. Tapi, film ini justru memberikan sentuhan keajaiban, juga keindahan yang sederhana dalam setiap lapisan ceritanya. Pada akhirnya, predikat masterpiece mungkin bisa disebut kata yang tepat untuk menggambarkan film ini. Everything Everywhere All at Once hadir di tengah-tengah maraknya film yang hanya menjual sebuah konsep membosankan akan kenangan dan nostalgia, isu-isu yang sama, dan materi yang kurang dapat memuaskan rasa haus penontonnya akan suatu hal yang baru, liar, imajinatif, namun tetap nyata dan berkesan. Memang, nggak semua orang bisa melihat sudut pandang yang diberikan duo Daniels atas kebisingan dan kekacauan kreativitas mereka. Bagi duo Daniels, Everything Everywhere All at Once bukanlah sekedar surat cinta untuk sinema, Michelle Yeoh, semua kru, atau bahkan diri mereka sendiri, melainkan sebuah makna cinta yang murni, sejati, dan tulus. Jika skrip mereka adalah doa, maka film mereka adalah keajaiban. Maka dari itu, sebagai penutup video ini, Mimin mau ngasih quote dari duo Daniels untuk kita, para penontonnya.